Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian dimanapun kalian berada, semoga tetap semangat, sehat menjalankan aktivitas. Kami adalah kelompok 3 produktivitas perairan dari program studi teknologi pengelolaan sumber daya perairan, angkatan ke-56 Politeknik Ahli Usaha Perikanan, yang beranggotakan Afriza Nugraha, Baby Sabrina, Muhammad Fikri Fahrezi, Muhammad Iqbal, Mutiara Aliariana. Di sini kami akan menjelaskan hasil pengamatan observasi lapangan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 di Cagar Alam Pulau 2 yang terletak di Teluk Banten, lebih tepatnya pada Desa Sawaluhur, Kecamatan Kesemen, Kabupaten Serang. Dalam kegiatan observasi kali ini, objek yang menjadi pengamatan adalah keberadaan organisme intersitial berdasarkan pengamatan indikator pembatas dan ciri fisik lokasi. Apa sih intersitial itu? Intersitial merupakan suatu istilah umum yang ditunjukkan pada organisme yang menempati ruangan di antara butiran-butiran pasir. Samon adalah sinonim dari organisme intersitial mengenai semua yang hidup di antara butiran-butiran. Dalam pengamatan ini, pengamat tidak bisa melihat organismenya secara langsung karena memiliki ukuran yang kecil atau mikrospes. Tetapi, semakin besar ukuran butiran pasir, maka semakin besar organisme intersitial yang mendiami tempat tersebut. Selain itu, indikator yang kami perhatikan juga adalah suhu dan kekuatan ombak. Setelah kami amati, ciri fisik dari pasir pantai Pulau 2 ini adalah kecil, halus, serta bercampur dengan karang. Selain itu, adanya vegetasi di sekitaran pantai, yaitu vegetasi mangrove. Vegetasi mangrove merupakan tumbuhan yang sangat adaptif di daerah pasang surut. Di satu sisi, sistem perakaran mangrove dan naungan kanopinya memberikan habitat dan tempat berlindung bagi meofauna. Hal ini tentunya bersifat positif bagi meofauna. Namun, dalam kehidupan meofauna di dalam lapisan sedimen, senyawa tanin mangrove berpengaruh negatif bagi kelimpahan meofauna di sekitar akar mangrove. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan jumlah meofauna berhubungan dengan tanin mangrove yang mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap kelimpahan meofauna. Oleh karena itu, dengan kami memperhatikan segala indikator pembatas yang mempengaruhi keberadaan organisme intersitial ini, yaitu dengan mengamati fisik dari bentuk pasir yang halus dan berkarang. Selain itu juga, kami memperhatikan kondisi sekitar pantai yang diperkirakan adanya organisme intersitial yang mungkin menempati habitat ini ialah seperti Copepoda, Ostracoda, dan Turbellaria. Sejumlah organisme ini pada umumnya dapat ditemukan di kondisi pantai yang bersubstrat pasir. Yang pertama, Copepoda. Copepoda merupakan kelompok krustasea kecil yang dapat ditemui di laut dan juga di air tawar. Copepoda merupakan kelompok zooplankton yang memegang peranan penting dalam rantai makanan pada suatu ekosistem perairan. Copepoda kaya akan protein, lemak, asam amino esensial yang dapat mempercepat pertumbuhan, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mencerahkan warna pada udang dan ikan. Dengan klasifikasi ilmiah, Kerajaan Animalia, filum Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Maxillopoda, subkelas Copepoda. Morfologi dan anatomi Copepoda. Tubuh kelompok ini berbuku-buku dengan bentuk pipih memanjang dan berkaki pendek di mana anterior lebih lebar. Bentuk dewasa mempunyai sebuah alat penginderaan pertama, yaitu antena yang tersusun dari banyak segmen, sedangkan antena kedua berfungsi untuk memegang. Pada daerah oral tubuh, dari beberapa kelompok yang termasuk parasit, Copepoda termodifikasi sebagai mulut yang berbentuk pipa, yang berfungsi untuk menyedot makanan dengan mandibula berbentuk seperti parutan di bagian dalamnya. Seperti yang ada di samping gambar. Cara reproduksi. Reproduksi dari Copepoda yang betina mempunyai sebuah atau sepasang ovari dan sepasang seminal receptacle. Copepoda jantan yang hidup bebas biasanya mempunyai sebuah testis dan membentuk spermatofora. Pada waktu kopulasi,
Copepoda jantan memegang yang betina dengan antena pertama atau kaki renang, keempat atau kelima yang berbentuk capit, dan melekatkan spermatofora pada betina pada pembuahan seminal receptacle. Sekali kopulasi dapat digunakan untuk membuahi 7 hingga 13 kelompok telur. Klasifikasi Turbellaria. Kerajaan Animalia. Filum Platyhelminthes. Kelas Turbellaria. Turbellaria atau juga disebut cacing berambut getar adalah kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Platyhelminthes. Salah satu contoh Turbellaria adalah Planaria sp. Cacing ini bersifat karnivor dan habitatnya dapat ditemukan di perairan, genangan air, kolam, atau sungai. Biasanya cacing ini menempel di batuan atau di daun yang tergenang air. Beberapa Turbellaria melakukan gerakan berombak untuk berenang di air. Saluran pencernaan. Turbellaria memiliki saluran pencernaan yang terdiri dari mulut, faring, dan usus. Sistem reproduksi. Reproduksi Turbellaria terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi tergantung pada panjangnya hari dan temperatur. Reproduksi seksual terjadi pada siang pendek dan udara dingin. Reproduksi aseksual terjadi pada siang panjang dan udara hangat. Sistem ekskresi. Hewan ini mengekskresikan sisa-sisa metabolisme berupa nitrogen melalui permukaan tubuhnya. Sistem osmoregulasi berupa protonefridia yang terdiri dari sel-sel api yang tersebar di tepi tubuh. Sel-sel api ini berupa pipa-pipa berongga yang dilengkapi seberkas silia. Jika silia bergetar, maka cairan dalam tubuh terdorong masuk ke dalam saluran yang berhubungan dengan pori-pori permukaan tubuh. Klasifikasi Ostracoda. Kerajaan Animalia. Filum Arthropoda. Subfilum Crustacea. Kelas Ostracoda. Ostracoda kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Arthropoda, subfilum Crustacea. Hewan ini umumnya berukuran sekitar 1 mm, tetapi kisaran mulai dari 0,2 sampai 30 mm. Hewan ini hidup di laut sebagai zooplankton. Alat geraknya berupa antena. Ostracoda termasuk binatang pemakan bangkai dan cara hidupnya dapat bermacam-macam. Ada yang hidup dengan cara menggali dasar sengkungan, merayap pada permukaan sedimen, melekat pada tumbuh-tumbuhan air, dan ada pula yang berenang. Masing-masing dicirikan oleh morfologi yang berbeda. Binatang mempunyai 2 buah cangkang, di mana kedua cangkang ini menutup bagian lunaknya yang terdapat di dalam. Cangkang Ostracoda disebut carapace. Umumnya mempunyai ukuran berkisaran antara 0,5 sampai 4 mm. Meskipun beberapa jenis ada yang mempunyai ukuran lebih besar lagi. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.